Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين آمين يا رب العالمين. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para dai, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus segenap keluarga besar dari Ashabul Haul, keluarga besar daripada almarhum wal maghfurullah Asy-Syaikh wal Muallim Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini dalam acara haul guru besar kita tersebut yang ke-40 sekaligus juga merupakan haul dari guru kita semua, pejuang kita, adail mujahid Asy-Syaikhul Mukarram Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Dan tidak lupa juga merupakan haul yang kedua dari ibunda tercinta Nyai Ustadzah Azizah Aziz. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'ah warhamhum rahmatan wasi'ah. Allahumma rabbana taqabbal minhum jami'a Allahumma rabbana taqabbal minhum jami'a salihatihim wa tajawaz anhum jami'a sayyiatihim wa tammim taqsirahum. Allahumma ja'alhum min ahlil khair wajma'hum ma'a jami'i ahlil khair wa ba'athhum fi zumrati ahlil khair wa anzil alaihim kulla khair ya sahiba kulli khair wa ya mutafaddilan bi kulli khair wa ya mu'tiya li kulli khair. Anzil alaihim fi kuburihim kulla khair bihaqqi imami ahlil khair. Taqabbal du'aana ya rabbal khair. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap keluarga besar Asy-Syafi'iyah, wabil khusus akhina al-fadil Syekhul Mukarram Kiai Haji Alwi Ibnu Abdul Rashid Ibn Abdullah Syafi'i hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terima kasih yang besar untuk segenap keluarga besar Asy-Syafi'iyah yang pada kesempatan hari ini telah memberikan kesempatan untuk saya bisa bersilaturahim dengan semua jamaah yang ada di masjid yang kita cintai ini. Apalagi acara ini dihadiri begitu banyak habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu banyak kiai, muallim Betawi yang kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama beliau-beliau, para muallim kita, para ulama kita, para kiai kita, para nyai kita, menjadi penyebab turunnya rahmat dan maghfirah serta barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana kita tahu hari ini kita kumpul dalam rangka haul ke-40 Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dan haul ketiga Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, dan haul kedua Nyai Ustadzah Azizah Aziz. Bicara tentang haul, saudara, tidak boleh kita lupa bahwa acara haul seperti ini yang pertama merupakan media kita berkomunikasi dengan keluarga kita yang ada di alam barzakh. Karena apa-apa yang kita lakukan di sini, saudara, segala aneka bacaan,
dari mulai tahlil, tasbih, tahmid dan seterusnya yang kita kirimkan sebagai hadiah lil amwat, dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah semua akan sampai kepada mereka. Alhamdulillah. Kalau ada urusan kelompok yang bilang nggak sampai, itu urusan dia, saudara. Nah, pokoknya kita ahlus sunnah wal jamaah yakin, saudara, bahwa hubungan kita dengan alam arwah tidak putus hanya karena kematian keluarga kita. Itu yang pertama. Jadi nggak usah risau, nggak usah khawatir, nggak usah dibikin bimbang oleh kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah. Jangan dibuat ragu. Yakinlah bahwa segala bentuk doa, segala bentuk bacaan yang kita lakukan pada acara haul, insya Allah semuanya sampai kepada para almarhum dan semuanya akan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saudara, bahwa acara haul seperti ini yang dilaksanakan oleh keluarga almarhum ini merupakan bentuk birrul walidain. Ini merupakan bentuk birrul walidain. Ingat, birrul walidain itu bukan hanya pada saat orang tua kita hidup. Tidak, saudara. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, saudara, bahwa mendoakannya, mengirimkan hadiah pahala untuknya, menyambung silaturahim dengan kerabat, keluarga dan para sahabatnya, semua itu merupakan bentuk birrul walidain. Bahkan dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita menyambung silaturahim dengan orang-orang yang dulu pernah berbuat baik kepada orang-orang tua kita, saudara. Subhanallah. Artinya itu isyarat jelas bahwa hubungan kita yang hidup dengan yang meninggal dunia akan terus berlangsung, akan terus ada sampai hari kiamat, saudara. Alhamdulillah. Wah, kalau bicara birrul walidain kita tahu sendiri, saudara, bagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bayangkan Allah punya perintah, saudara, wa'budullah, beribadahlah kamu sekalian, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Berikutnya, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Perintah berbuat baik kepada orang tua, saudara, disebutkan Allah dalam ayat ini setelah perintah menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Artinya kedudukan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kedudukan yang nggak ketemu kita, saudara. Menghormati kedua orang tua, jangankan orang tua muslim, orang tua yang kafir pun wajib untuk kita hormati. Subhanallah. Ini ajaran Islam. Jangankan orang tua yang muslim, apalagi yang mukmin, saudara. Orang tua yang kafir, orang tua yang suka maksiat, orang yang tua yang suka angkara murka, tapi bagi seorang anak tetap wajib menghormati dan menyintainya, saudara. Nggak boleh anak kurang ngajar kepada orang tua. Subhanallah. Orang tua di atas kepala, saudara. Ini ajaran Islam. Bahkan suatu ketika, saudara, putra daripada Abdullah ibn Ubay. Siapa yang nggak tahu Abdullah ibn Ubay? Rasul munafikin. Biang keladinya orang munafik, saudara. Biang keladinya orang munafik, saudara. Sekali waktu putra daripada Abdullah ibn Ubay ini seorang sahabat Nabi yang setia, saudara. Karena orang tuanya Rasul munafikin, suka menyakiti Nabi, menyinggung Nabi, menyindir Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu ketika sang ayah mau pulang ke rumah, dijegat depan pintunya, nggak dikasih masuk sama si anak. Nggak boleh kau masuk kemari, kau sudah menghina Nabi, kau sudah menyindir Nabi. Karena memang dalam Islam cinta kepada Nabi harus lebih besar daripada cinta kepada orang tua, saudara. Abdullah ibn Ubay, saudara, nggak boleh masuk, kebingungan. Akhirnya dia datang kepada Nabi alaihissalam. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, dia katakan, ya Muhammad, begini ajaran Islam, begini ajaranmu.
Masa aku mau pulang ke rumah nggak dikasih sama anakku? Begitu Nabi dengar itu berita, dipanggil si anak saudara. Apa kata Nabi? Jangan pernah kau halangi ayahmu masuk ke rumahmu. Subhanallah, itu ajaran Islam saudara. Bayangkan, Rasul munafikin dihalangi oleh anaknya, memang sudah semestinya. Tapi karena ajaran Islam menjunjung tinggi kedua orang tua, tetap Nabi melarang si anak untuk menghalangi ayahnya saudara. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hormat kepada orang tua. Makanya salah satu dosa besar saudara, kabiratun minal kabair, adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, maka itu sekali lagi saya sampaikan, acara haul seperti ini bentuk birrul walidain. Birrul walidain dari putra-putra almarhum, dari anak cucu almarhum, dari keluarga almarhum, bahkan dari kita semua, penghormatan kepada guru kita saudara, yang dulu telah berjasa kepada kita menyebarkan ilmu saudara. Dulu orang-orang tua kita, bapak kita, kakek kita, berapa banyak saudara yang mereka belajar kepada almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Berapa banyak orang-orang tua kita dulu yang belajar kepada Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Artinya apa saudara? Jangan lupa bahwa guru adalah juga orang tua kita saudara. Nah, makanya kalau kita hormat kepada orang tua, birrul walidain. Hormat kepada para guru juga merupakan birrul walidain. Alhamdulillah. Itu hikmah haul yang kedua saudara. Jadi kalau yang pertama tadi saya sudah sampaikan saudara, bahwa ini merupakan media kita berbagi kasih, berbagi cinta, berbagi sayang kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita. Saudara, kita sekarang belum mengalami, nanti pada saat kita mengalaminya saudara, baru kita tahu betapa benarnya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Saudara, orang kalau sudah meninggal dunia, yang paling indah bagi mereka di alam barzah ketika orang-orang yang hidup mendoakan mereka, ketika orang-orang yang hidup mengirimkan pahala untuk mereka, ketika orang-orang yang hidup berbagi cinta dan kasih sayang kepada mereka. Senang mereka saudara, karena semua itu bisa menerangi alam kubur mereka, semua itu bisa meringankan beban mereka, semua itu saudara menjadi penyebab turunnya rahmat Allah untuk mereka. Subhanallah. Jadi sekali lagi, hikmah haul yang pertama menjadi media berbagi cinta kasih antara kita dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini semua Allah sampaikan kepada arwah daripada ashabul haul, begitu juga kepada arwah orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua barusan sudah kita bahas, bahwa hikmah haul yang kedua ini tidak lain dan tidak bukan merupakan media saudara, birrul walidain. Ini merupakan cara kita bagaimana kita melakukan birrul walidain kepada orang-orang tua yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang birrul walidain, dijauhkan oleh Allah daripada sikap uququl walidain. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga saudara, melalui acara haul semacam ini merupakan kesempatan kita untuk mengamalkan petunjuk dan arahan Nabi. Nabi pernah mengatakan berpesan kepada kita, uzkuru mahasina mautakum. Apa artinya saudara? Nabi nyuruh kita uzkuru, sebut-sebut, ingat-ingat, ceritakan tentang apa? Mahasina mautakum, tentang kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu. Jadi perintah Nabi, orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, salaf kita, semuanya ceritakan kebaikan mereka, ceritakan dakwah mereka, perjuangan mereka. Saudara, ceritakan bagaimana saham andil mereka di dalam khairat. Subhanallah, Nabi yang suruh ceritain. Makanya dalam acara haul ini tadi dibacakan bagaimana manaqibnya Kiai Haji Abdullah Syafi'i,
bagaimana manaqibnya Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Itu kesempatan kita, bukan hanya sekedar mengenang, bukan hanya sekedar tahu, tapi untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Fa'atabiru ya ulil absar, hai orang-orang yang punya pemahaman yang lurus, saudara. Insya Allah, siapa yang nggak kenal Kiai Haji Abdullah Syafi'i, saudara? Beliau muallim, dai, guru besar untuk masyarakat Jakarta khususnya dan sekitarnya, bahkan untuk luar negeri sekalipun, saudara. Nggak sampai di situ, dulu di zaman perjuangan, saudara, Kiai Haji Abdullah Syafi'i bersama Kiai Haji Nur Ali dari Bekasi, begitu juga Kiai Haji Muhammad Sasi, putranya ada di sini, Kiai Haji Nur Sasi, ya ikhwan. Itu mereka bertiga, tiga serangkai adalah pejuang-pejuang Hizbullah. Siang buka kitab, ngajar santri, malam angkat senjata, serang posko-posko Belanda, saudara. Takbir, takbir. Kita mesti tahu siapa guru yang kita haulkan ini, bukan orang sembarangan. Nah, jadi kalau mau tahu ini tanya putra-putra Kiai Haji Nur Ali, tanya putra-putra daripada Kiai Haji Muhammad Sasi, tanya saudara, bagaimana dulu tiga serangkai ini
anti pornografi turun berdiri paling depan. Bahkan aksi melawan PKI, saudara, yang dulu digelar dengan nama Parade Tauhid, berjalan kaki dari parkir Timur Senayan sampai bundaran HI, berkilo-kilometer jalan kaki di samping saya, saudara. Jadi biar kita tahu, Kiai Haji Abdul Rashid juga bukan kiai sembarangan, saudara. Kiai pergerakan. Dia dai dan dia mujahid biqauli wa fi'lih, baik dengan ucapannya maupun dengan yaitu perbuatannya, saudara. Nah, makanya beruntung hari ini kita duduk di sini, saudara, untuk memperingati haulnya yang ketiga. Ya, saya termasuk orang yang sangat kehilangan dengan wafatnya Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Karena selama ini kalau saya dan kawan-kawan ingin menggelar satu aksi, saudara, beliau satu kiai yang kita tanyakan dulu pendapatnya, yang kita minta dulu nasihatnya, yang kita minta dulu sarannya. Bahkan, saudara, kita minta beliau arahkan kepada kita, saudara, bagaimana strategi yang lebih tepat. Subhanallah. Jadi kalau bicara aksi 411 yang begitu fenomenal, apalagi aksi 212 yang begitu luar biasa, maka Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i salah satu tokoh besar yang merancang itu semua, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Adapun Ummu Azizah Aziz yang kita peringati haul yang kedua saat ini, saudara, istri yang setia, istri yang terus mendampingi suami, walaupun suaminya, saudara, ikut berbagai macam aksi, tapi sang istri terus memberikan support, terus memberikan motivasi, terus tidak pernah menghalangi. Bahkan pada saat saya di penjara, saudara, pada waktu saya pulang dari Mekah, terjadi aneka kejadian sampai saya di penjara tanggal 12 Desember, saudara. Anda tahu yang pertama kali turun ke lapangan, ke jalanan siapa? Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, saudara. Beliau naik ke mobil komando, sampai beliau ditangkap. Beliau diperiksa di Polda Metro Jaya, saudara. Beliau enggak mundur, beliau enggak takut, beliau protes. Kenapa Habib Rizik harus ditahan? Itulah Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, saudara. Beliau enggak peduli, walaupun usia beliau sudah lanjut, saudara. Tapi keberaniannya, kegagahannya di dalam amar ma'ruf nahi munkar tidak kalah dengan para pemuda, saudara. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah, lalu bagaimana sang istri? Sang istri terus mendukung tanpa keluh kesah. Saudara, kita kalau berjuang di jalan Allah, saudara, itu tantangan yang paling berat dari dua. Yang pertama dari orang tua, yang kedua dari istri. Kalau orang tua sudah tidak merestui, saudara, berat perjuangan kita. Kalau istri nggak merestui juga berat. Loh kenapa? Bisa-bisa dia demo tiap hari di bawah bantal. Bayangin, saudara, orang-orang demo kita nggak ada urusan. Nah kalau bini yang demo kita, tiap hari dia demo kita di balik bantal. Ruwet gak? Ruwet gak? Wah, itu bisa risau, galau, kacau balau tuh. Tapi kalau istri memberikan motivasi, support, dorongan, doa, saudara, subhanallah, si suami akan semakin semangat untuk berjuang di jalan Allah. Itulah yang dilakukan Umi Azizah Aziz rahimahullah. Nanti kalau mau tahu betul gak sih ini cerita Habib Rizik, tanya putranya, saudara, tanya putri-putrinya, tanya Kiai Alwi, tanya Ustazah Iqta, saudara. Tanyakan kepada mereka bagaimana sosok ibunya terhadap perjuangan suaminya. Alhamdulillah. Nah, kesimpulannya bahwa tiga sosok yang dihaulkan pada hari ini adalah sosok yang memang pantas, patut untuk dihaulkan, saudara. Kenapa? Karena mereka orang-orang baik, mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang yang banyak kebaikannya, sehingga patut untuk selalu kita kenang, kita ceritakan kepada anak keturunan kita bagaimana perjuangan jatuh bangun mereka untuk membela Islam. Alhamdulillahirabbil. Nah, saya mau tanya, saudara, ketiga sosok ini pantas tidak dihaulkan?
Patut tidak dihaulkan. Bagus tidak dihaulkan. Takbir. Iya, makanya preman nggak ada yang dihaulin, saudara. Saya mau tanya, ada haul preman? Ada haul preman? Apa yang mau dikenang? Maboknya, judinya. Nah makanya orang-orang tua di sini nih, kalau kita mau dikenang anak-anak kita, terus didoain sama umat, terus umat nggak lupa doain kita, jadi orang baik. Jadi orang baik. Jangan jadi preman, jangan saudara. Jadi orang baik. Nah kalau jadi orang baik, insya Allah walaupun sudah kita kembali kepada Allah, segala macam kebaikan akan terus mengalir kepada kita di alam barzah. Insya Allah. Nah baik, yang berikutnya. Yang keberapa sekarang? 4. Apa sih hikmah haul yang keempat, saudara? Hikmah haul yang keempat ini, saudara, sudah saya sampaikan tadi, ini menjadi media silaturahim di antara kita. Kiai sama kiai ketemu, Habib sama Habib ketemu, kiai sama Habib ketemu. Sebab kalau nggak ada acara semacam ini, kapan kita ketemu? Masing-masing ustadz sibuk, saudara. Yang satu ceramah ke Sumatera, yang satu ke Sulawesi, yang satu ke Papua. Setahun sekali belum tentu ketemu. Tapi dengan ada acara hall semacam ini, saudara, bisa ketemu yang jarang ketemu. Alhamdulillah. Berarti saya tanya sekali lagi, hall ini bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Yang terakhir, yang kelima, saudara. Jangan lupa Al-Imam Ibn Uyainah, guru dan salah satu guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, pernah mengatakan, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Beliau katakan apa? Tatkala pada saat kita mengingat-ingat cerita-cerita kebaikan orang-orang soleh, tanzilur rahmah, itu menjadi penyebab turunnya rahmat, saudara. Jadi kalau kita memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj, saudara, memperingati nuzulul Quran, termasuk memperingati haul para ulama kita, saudara, di sana kita selalu bercerita tentang orang-orang baik, bercerita tentang Nabi, bercerita tentang Rasul, bercerita tentang aulia, bercerita tentang ulama, semuanya menjadi penyebab turunnya rahmat. Masya Allah. Al-Imam Abdul Hasan Ats-Sadzali radhiyallahu taala anhu mengingatkan kita, saudara, di dalam kitab Tajul Arusnya. Apa dikatakan, saudara? Satu rahmat aja Allah berikan kepada kita. Satu rahmat itu bisa itu jauh lebih berat timbangannya, jauh lebih baik daripada seluruh amal ibadah kita seumur hidup, saudara. Kenapa? Karena kita masuk surga bukan sebab amal kita. Karena kita masuk surga bukan sebab perbuatan baik kita. Karena kita masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat, saudara. Jadi kuncinya adalah rahmat. Makanya Imam Abdul Hasan Ats-Sadzali mengatakan, satu rahmat lebih baik daripada seluruh amal ibadah kita seumur hidup, saudara. Sementara acara semacam ini salah satu sebab turunnya rahmat, sehingga kita semua mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Oh, indahnya di mana kalau kita dapat rahmat Allah? Indahnya kalau Allah kasih kita rahmat, dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan, saudara. Amal kita yang tadinya nggak pantas diterima, jadi diterima, saudara. Subhanallah. Nah, media haul semacam ini adalah media untuk kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Makanya, saudara, orang Betawi suka ngomong, yang namanya hadir maulid, hadir haul, itu sama juga ngalap berkah. Ngalap, lu tahu ngalap gak? Nggak tahu ngalap, jadi jangan jadi orang Betawi loh. Tahu ngalap? Ngalap berkah. Kita rame-rame nyari berebut berkah, insya Allah. Nah ini, saudara, 5 poin penting daripada hikmah
hal yang harus kita pahami dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita insya Allah. Nah kemudian sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak ulama-ulama Betawi khususnya, kiai-kiai Betawi, habaib-habaib Betawi, saudara. Karena saat ini ada kelompok kurang ajar, imam dan gurunya masyarakat Betawi dihina-hina, saudara. Siapa gerangan yang saya maksudkan? Salah satunya adalah Mufti Betawi Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, saudara. Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya adalah mufti Betawi di zamannya. Banyak muallim-muallim Betawi menjadi muridnya. Di antaranya Tuan Guru Abdul Majid dari Pekojan, Tuan Guru Marzuki dari Klender, saudara. Tuan Guru Mujtaba dari Jatinegara, Tuan Guru Mugni dari Kuningan. Siapa yang nggak tahu, saudara? Itu semua tuan-tuan guru besar di Jakarta, saudara. Semuanya murid Habib Utsman bin Yahya. Enggak sampai situ, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang juga murid Habib Utsman bin Yahya, saudara. Bahkan saudara Habib Ali yang bernama Habib Abdul Qadir Al-Habsyi menjadi menantu Habib Utsman bin Yahya. Tahu-tahu sekarang, saudara, ada sekelompok orang seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya, saudara. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Ini orang-orang dari luar Jakarta yang nggak tahu siapa Habib Utsman seenaknya menghina. Makanya saya minta habaib dan ulama-ulama Betawi jangan diam kalau guru besar kita dihina. Takbir. Saudara, pondok-pondok pesantren di Jakarta dan sekitarnya, di Depok, di Bekasi, di Tangerang, di mana-mana sekitar Jakarta, hampir semua, saudara, mengajarkan kitab sifat 20, saudara. Kitab Manhajul Istiqamah, saudara. Kitab Adabul Islam, saudara. Aneka ragam kitab, 100 kitab lebih dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya dan dipakai di pesantren-pesantren kita. Tahu-tahu ada kunyuk. Lo tahu kunyuk gak? Bahasa mana tuh kunyuk? Ada kunyuk pakai ngomong Habib Utsman bin Yahya antek Belanda. Ye, pala lo bomenyan. Oh, mereka punya dalil. Katanya apa? Kami punya bukti. Karena Habib Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti, disetujui, direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu bukti, berarti Habib Utsman antek Belanda. Jawab jangan. Yang kompak, jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh. Biar gue diundang lagi. Ya bukan, jangan diborong sekarang. Diborong sekarang urusannya besok gue nggak diundang lagi. Lanjut jangan deh. Jawab jangan. Betul. Saudara, banyak jenderal TNI dulu di zaman Belanda, mereka ikut menjadi pasukan Kenil, saudara. Kenil itu tentara buatan Belanda. Mereka masuk jadi Kenil. Setelah mereka masuk jadi Kenil, mereka diajarkan bagaimana cara megang senjata, bagaimana cara perang, bagaimana cara lempar granat, saudara. Semua diajarin. Jadi mereka bisa tempur. Di antara yang jadi Kenil siapa? Pak Harto jadi Kenil, saudara. Banyak. Abdul Haris Nasution jadi Kenil, saudara. Pak Yani jadi Kenil, saudara. Salah satu pahlawan revolusi. Semua ikut jadi Kenil. Apa kita mau sebut mereka pengkhianat? Apa mereka harus kita sebut antek Belanda? Enggak. Itu strategi
mereka masuk, mereka belajar ilmu perang, mereka belajar gunakan senjata. Begitu saatnya tiba, mereka lawan Belanda, saudara. Takbir. Bagus tidak? Saudara, Bung Karno itu dulu jadi mandor Romusa di zaman Jepang, saudara. Bahkan banyak jenderal-jenderal TNI dulu mereka kerja sebagai peta, pasukan pembela tanah air. Peta itu dibentuk oleh Belanda, saudara. Dibentuk oleh Belanda. Bung Karno dibentuk peta, dibentuk oleh Jepang. Maaf, saudara. Kenil dibentuk oleh Belanda. Peta dibentuk oleh Jepang. Banyak orang kita ikut peta, saudara. Diajarkan oleh Jepang bagaimana cara lawan Belanda, bagaimana cara lawan Inggris yang mau kembali lagi ke Indonesia. Dikasih senjata sama Jepang, ini senjatanya, lawan mereka. Saudara, Bung Karno ikut, jenderal-jenderal ikut, saudara. Terus apa kita mau sebut Bung Karno antek Belanda? Apa kita mau sebut Bung Karno antek Jepang? Nggak bisa, saudara. Itu strategi, saudara. Diambil ilmu perangnya, diambil senjatanya, begitu tiba saatnya gunakan untuk ngusir Jepang. Betul? Takbir. Berarti saya tanya, strateginya bagus gak? Bagus gak? Saudara, dulu di zaman Belanda nggak boleh ada organisasi berdiri tanpa izin Belanda. Mana boleh. Jamiat Khair, organisasi Islam pertama yang muncul di Indonesia, saudara, diizinkan Belanda. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, saudara, sebagai organisasi Islam. Izinnya dari siapa? Belanda. Nahdlatul Ulama, saudara, muncul dipimpin oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Izinnya dari siapa? Belanda. Enggak diizinkan, bubar, saudara. Nah, apa berarti Kiai Hasyim Asy'ari antek Belanda? Ayo saya tanya, antek bukan? Antek bukan? Apa berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan antek Belanda? Antek bukan? Antek bukan? Jangan sembarangan nuduh antek, saudara. Itu strategi, saudara. Para habaib ngelihat, wah ini bahaya ini. Belanda ngadu domba umat, Belanda mecah belah umat, politiknya divide et impera, saudara. Bagaimana jaga umat? Oh, mesti punya organisasi. Oh, mesti punya madrasah yang resmi. Oh, itu harus izin Belanda, minta izin sama Belanda. Tapi gunakan madrasah tersebut sebagai pusat perjuangan Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Apa habaib di Jamiat Khair antek Belanda? Enggak begitu, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Dulu orang di Indonesia kalau beli tanah, saudara, harus ada verponding sama agendomnya. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, verponding itu surat tanah dari siapa? Belanda. Agendom surat tanah dari siapa? Belanda, saudara. Lalu apa rakyat Indonesia yang ngurus itu surat buat menyelamatkan tanahnya mau disebut antek Belanda? Nggak bisa. Sebab kalau dia nggak urus, tanahnya disita, tanahnya diambil. Itu namanya strategi. Jangan sampai tanahnya diambil Belanda. Betul? Kalau begitu kakek moyang kita nih semua yang dulu ngurus perponding, agendom, surat tanah dari Belanda, antek bukan? Antek bukan? Berpikir yang cerdas. Emang kunyuk kan gak punya otak. Susah kalau ngomong kunyuk, saudara. Nokojo Habib Usman antek Belanda, saudara. Ketika itu Belanda mau ngobok-ngobok umat Islam. Haji mau dilarang karena saran dari Profesor Senok Hugroin, saudara. Haji mau dilarang, saudara. Habib Utsman masuk didaulat oleh kiai-kiai Betawi. Bukan Belanda yang angkat beliau sebagai mufti, saudara. Beliau diminta oleh tuan-tuan guru di Jakarta, Habib segera pegang ini jabatan mufti. Kalau enggak nanti kita diacak-acak sama Belanda. Nanti Belanda yang memutuskan kapan puasa, kapan lebaran, kemana bayar zakat, siapa yang boleh haji. Kalau diatur Belanda, rusak kita semua. Bahaya tidak? Bahaya tidak?
Habib Utsman maju sebagai mufti, saudara. Selama 20 tahun tanpa digaji. Untuk apa? Untuk menahan, saudara, otoritariannya Belanda. Jadi kemudian Habib Utsman begitu diminta fatwanya oleh Belanda, bagaimana soal haji? Teruskan, nggak boleh haji dilarang. Sampai akhirnya penentuan awal Ramadan, penentuan Idul Fitri, penentuan Idul Adha, Belanda sepenuhnya menyerahkan kepada Habib Utsman. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, kalau Idul Fitri diatur Belanda, kacau gak? Lebaran sekarang bisa dibilang rusak media. Tidak? Berjasa tidak? Enggak. Supaya umat Belanda. Akhirnya permohonan ini diterima, tapi setengahnya, saudara. Maksudnya apa? Dalam perdata diizinkan oleh warisan, semua diizinkan Belanda pakai hukum Islam. Makanya Belanda membuka pengadilan syariat, saudara. Di zaman Belanda ada pengadilan syariat, saudara. Masya Allah. Dan sampai hari ini, saudara, semua masukan hukum di pengadilan syariat di zaman Belanda yang merupakan ide dan saran dari Habib Utsman hari ini masuk ke dalam KHI, kompilasi hukum Islam yang digunakan oleh pengadilan agama. Takbir. Cuma Belanda nggak setuju kalau hukum pidananya mencuri potong tangan, saudara, berjudi atau mabok-mabokan dicambuk, Belanda nggak setuju. Urusan rumah tangga, urusan keluarga diizinkan oleh Belanda. Bayangkan kalau saat itu kita nggak punya mufti, Belanda seenak-enaknya bikin aturan rumah tangga. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini namanya bagi-bagi tugas. Habib Utsman mengamankan itu, yang lain mengamankan yang lain. Jadi saya tanya, kalau gitu Habib Utsman antek Belanda bukan? Antek Belanda bukan? Takbir. Ini yang nuduh Habib Utsman antek nih, kunyuk. Oh, kunyuk gak? Saudara, seenaknya mereka memfitnah. Maka saya minta tolong tuan-tuan guru, tolong para muallim, jangan kita biarkan kalau guru besar kita, mufti kita yang sudah berjasa dihina-hina kita diam. Nggak sampai di situ, bahkan nasabnya Habib Utsman dibilang palsu. Bukan hanya Habib Utsman, semua habaib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Lucunya, habis dibilang semua habaib nasabnya palsu, si kunyuk ngaku sebagai turunan Nabi. Ya, unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ini kunyuk-kunyuk makin kurang ajar. Kemarin pakai ngancam, para habaib Ba'alwi harus diusir dari Indonesia, harus di sweeping. Ngancem, gua kepret ke kuburan loh. Kurang ajar tidak? Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kalau nasab Ba'alwi nggak diakui, berarti, saudara, Habib Utsman bin Yahya bukan Habib. Berarti Habib Ali Al-Habsyi Kuitang bukan Habib. Berarti Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya para muallim Betawi, bukan Habib. Berarti Habib Utsman bin Yahya juga bukan Habib. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Attas sahibur ratib, yang ratibnya kita baca, yang di Asafiyah diamalkan, saudara, juga bukan Habib. Begitu juga Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, juga bukan Habib, saudara. Begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al-Idrus, aulia, ulama-ulama besar kalangan habaib, semuanya Habib palsu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Yang jadi Habib cuman Fuad Pleret. Yang jadi Habib cuman Kunyuk Imad. Masya Allah, pakai ngancam, habaib akan kita sweeping. Gue tunggu, kapan mau sweeping gue? Ayo sweeping. Kurang ajar, main mau sweeping. Pakai ngancam, kita akan bentuk pasukan berani mati untuk kejar para habaib.
Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Takbir. Setuju tidak? Ibu-ibu protes, Habib galak bener. Kok ada pasukan berani matiin? Bu. Hai. Susah bener lu dipanggilnya. Bu. Kalau ada pasukan berani mati, terus gak dimatiin, kan kesian, Bu. Betul. Pasukan berani mati, nggak dimatiin, kesian nggak? Kesian, nggak ada musuhnya dia. Nah, gue bikin pasukan berani matiin. Ayo deh, uber-uberan juga boleh lo. Jangan, nggak boleh begitu. Kalau mau berdebat ilmiah, debat ilmiah. Mereka tantang berdebat, saudara. Ayo, habaib, berdebat dengan kami. Wah, actionnya sih boleh kunyuk. Nah kemudian saudara Habib Hanif, saya punya menantu, datang, Pak, ini bagaimana, Pak? Mereka udah nantang debat. Saya katakan, datang, lawan mereka, debat mereka dengan ilmu dan adab, debat. Datang Habib Hanif ke Banten, saudara. Kesarang dia orang. Habib Hanif udah datang, bawa kitab, bawa ilmu. Si kunyuk nggak datang. Ya, kacau tidak? Logonya nantang debat. Saudara kayak dia yang punya ilmu. Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Kira-kira jelas gak? Jadi sebetulnya umat mesti tahu, kalau ada orang, saudara, menolak nasabnya habaib, terus dia ngaku dirinya habaib, ini ciri kunyuk, saudara. Ini ciri kunyuk, saudara. Kalau dia mau debat nasab habaib, silakan. Mau pakai kitab, silakan. Mau pakai buku nasab, silakan. Mau pakai ahli nasab, silakan. Enggak usah pakai ngancam. Model gue diancam, Ada yang nasihati saya, Ki Ailwi. Habib Rizik, jangan terpancing dong. Nanti Habib ditahan lagi. Dipikir gue takut kali. Habib Rizik, jangan terpancing. Jawab jangan. Ada yang ngasih tahu Habib Rizik jangan kepancing. Saya jawab, saya kalau dipancing bukan umpannya yang saya makan, pancingan sama orang-orangnya gue makan juga. Enggak, kita nggak takut dipancing sama mereka, betul. Takbir. Maka saya mau tanya nih semua yang hadir sini, siap bersama ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap jaga nama baik Habib Utsman. Takbir. Kalau ada yang mau sweeping habaib, saya tanya, siap kita sweeping mereka? Siap kejar mereka? Siap hajar mereka? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah begitu, sebagai penutup saya mau kasih tahu nih si kunyuk-kunyuk nih semua. Gua tahu lu dibayar, gua tahu lu dibayar. Ini kan operasi intelijen, saudara. Operasi intelijen, Bu, Pak. Bikin kajian. Nah hasil kajiannya apa? Di Indonesia ini yang berakar mempengaruhi putusan rakyat masyarakat ada dua. Satu kiai, dua habaib, saudara. Di mana para kiai punya pondok pesantren besar-besar. Muridnya puluhan ribu. Kalau digabung dari kiai ke kiai bisa jutaan. Betul? Habaib begitu juga. Punya majelis taklim di mana-mana, punya majelis tablik di mana-mana. Sekali tablik yang hadir puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu, kadang-kadang jutaan. Betul. Ini dalam ilmu politik, saudara, ini dianggap satu kekuatan yang mengancam. Kalau kiai-kiai dan habaib-habaib tersebut tidak bisa dirangkul, maka dianggap ini ancaman bagi kekuasaan. Makanya kalau yang mau dirangkul, yang nggak mau dirangkul dipukul, saudara. Yang nggak mau dipeluk, digebuk, saudara. Yang nggak mau disayang, ditendang, saudara. Nah, kenapa mereka begitu usil, saudara? Karena mereka ini yang didukung oleh oligarki jahat.
Sallu ala nabi. Takbir. Jadi para penguasa jahat yang didukung oleh oligarki busuk, saudara, melihat kiai dan habaib ancaman. Ini nggak boleh dibiarkan. Ini nggak boleh bersatu. Nggak bersatu aja ancaman, apalagi bersatu, saudara. Maka itu mereka mau pecah belah. Bagaimana supaya orang nggak percaya sama kiai-kiai? Disebarlah berita-berita, kiai mesum, di pondok pesantren banyak LGBT, di pondok pesantren banyak hubungan begini, hubungan begitu, untuk menjelekin pesantren supaya orang nggak masuk pesantren, saudara. Lalu bagaimana untuk habaibnya, saudara? Nah, untuk habaibnya sudah difitnah macam-macam, nggak mempan, nggak mempan. Ya akhirnya terakhir habaib ini kan dipercaya sama umat. Kenapa sih dipercaya? Kenapa sih dihormati? Oh karena mereka turunan Nabi. Oh kalau begitu bikin saja berita di tengah masyarakat bahwa mereka habib palsu. Mereka bukan turunan Nabi. Tujuan mereka cabut pengaruh habaib, cabut pengaruh kiai dari akar-akarnya, saudara. Kurang ajar. Ini operasi intelijen nih. Ini dulu nggak terjadi sebelum si brengsek yang jadi pemimpin, saudara. Lu tahu gak si brengsek? Pokoknya ini hari istilahnya cakep-cakep. Ada kunyuk, ada brengsek. Kira-kira jelas gak? Nah saya tanya, kalau kiai dan habaib diadu domba, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah sekarang kelompok ini bayar orang, saudara. Yang iri dengki dengan habaib dibayar. Yang benci kepada habaib dibayar. Buzzer yang nyari duit dibayar. Anak keturunan PKI yang dendam dengan kiai dibayar. Saudara, mereka rame-rame mengganyang habaib dan kiai. Kurang ajar. Kiai sekelas Kiai Haji Miftahul Akhyar, hafizahullah ta'ala, Rais Am PBNU, saudara, bicara menasehati, ini kelompok jangan kurang ajar kepada habaib. Selama ini kita NU dengan habaib berhubungan baik. Habaib itu dari Ba'alwi, mereka keturunan Nabi. Diancam Kiai Haji Miftahul Akhyar, dihina-hina, saudara. Pimpinan NU, orang tua NU dicaci maki, dihina dan diancam. PBNU mau dikepung oleh mereka. Kurang ajar. Begitu saja, mereka ini didiamkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Siap lawan mereka, siap hajar mereka. Takbir. Nama itu saya minta tolong para muallim, para kiai, ayo kita bersatu. Ayo kita bersatu. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ayo kita tanyakan. Saudara, jangan sekarang orang yang gak tahu nasab bicara nasab. Hati-hati, jangankan orang awam nih. Jangankan orang awam. Ada tokoh didatangi, dikasih nasab buat dia, langsung nyerang habaib, saudara. Padahal dia sama habaib selama ini hubungannya baik. Ini fitnah berbahaya. Ini fitnah berbahaya. Gak boleh dibiarkan. Habaib, kiai, muallim, kiai, nyai, ustadz, ustazah wajib bersatu, betul. Nah sekarang pertanyaan saya sebagai penutup, semuanya siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir. Siap lawan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kejahatan. Takbir. Ini bener gak nih? Yang bener loh. Ntar gue ditangkep lo ngumpet. Ya, bukan kau lagi begini kan, Masya Allah Kiai Alwi, Allahu Akbar, Habib lanjut terus, gue ditangkep dia ngumpet. Di bawah pun mangga apa dia bilang, alhamdulillah untung Habib Rizik doang yang ditangkap. Kacau, 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 kacau. Tapi Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, selama saya ditahan, saudara, pulang pergi membesuk saya, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa sahibul hol, saudara. Nah baiklah, akhirnya saudara, saya senang kalau Anda siap bersatu, siap untuk menegakkan keadilan. Cuman jangan lupa, membela yang hak, menegakkan keadilan ada resiko, betul? Betul. Nah ente semua nih siap gak nanggung resiko? Siap gak nanggung resiko? Kalau ditangkap?
Yang jawabnya terus lembek. Kalau dihina orang Betawi bilang masa bodoh, masa atau sabodo amat, betul? Betul. Kalau orang Banten bilang sabodo teing. Kalau orang Pasuruan Jawa Timur bilang preketek. Masya Allah. Ayo sekarang nih, jadi siap berjuang. Betul, betul. Kalau dihina, masa bodohnya yang kompak dong. Ayo lagi, Bu. Siap berjuang, Bu. Siap tegakkan keadilan. Semuanya siap berjuang. Betul. Kalau dihina, kalau difitnah, kalau dibilang ekstrem, kalau dibilang radikal, kalau diancam, kalau diculik, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir, sallu ala nabi, lulus lo semua. Itu barusan Kiai Alwi ujian terakhir. Nah, ini kan lagi musim ujian. Jadi jamaah As-Safiyah hari ini yang hadir di acara hall ini sudah berhasil mendapat S1 di bidang pertabligan. Alhamdulillah. Loh kok bisa berhasil lulus bagus? Cum laude. Semua nilainya bagus. Kenapa? Saya kasih arahan gak sampai 5 menit, jawabnya langsung bener. Cuma dikasih arahan dikit dikasih arahan. Siap berjuang, siap. Begitu. Kalau dihina, masa bodoh. Kalau difitnah, masa bodoh. Saya tambah soal, semua jawabannya benar. Cum laude ente semua. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah takut untuk bela ulama, betul? Nah, baiklah ya ikhwan. Akhirnya semua saya ingin ingatkan di sini, bersyukurlah kepada Allah. Doa Anda semua dari membaca solawat yang dulu diamalkan oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i setiap pengajian, yaitu selawat asghilidz zalimin bidzalimin. Ini solawat ampuh, saudara. Dibaca di masjid-masjid, dibaca di tablik-tablik, di musola-musola, dibaca di pesantren-pesantren, majlis-majlis taklim. Hasilnya sekarang kita lihat setan pada ribut. Alhamdulillah. Setan pada buka-bukaan rahasia. Setan pada saling melapor. Setan pada dijeblosin ke penjara. Alhamdulillah. Ada yang nanya, Habib ini bagaimana? Kalau setan ribut, diamin aja. Jangan ikut campur. Setuju. Ada yang nanya, Habib kok selama ini diam aja, mau ngapain? Gue ngomong, setan lagi ribut. Gelar tikar, sediain kopi, makan roti, tonton. Alhamdulillah. Adu domba haram karena binatangnya diadu domba. Adu manusia apalagi haram. Adu setan wajib. Lu paham dong? Jangan nanya setannya siapa. Begitu lu tanya gue jawab, sampai pintu gue ditangkap lagi. Udah paham nggak? Adu domba haram. Adu manusia haram. Adu setannya siapa? Jangan dijawab. Urusannya kesiain Ki Alwi nih jadi panitia. Udah simpen sendiri-sendiri jawabannya di rumah. Setuju? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghilidz zalimin bizzalimin
اللهم صل على محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Sallu ala Nabi. Nah, akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar putra putri menantu cucu keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa an walideh, begitu juga putra putri anak menantu cucu daripada almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i agar senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberkahi setiap langkah perjuangannya, dimudahkan segala urusannya, dan perguruan Asy-Syafi'iyah yang ditinggalkan oleh yaitu sahibul haul Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan putra-putrinya, kita mohon kepada Allah agar dijaga oleh Allah dan tetap dimakmurkan. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik limahat Asy-Syafi'iyah wa yubarik li muassisi wa waqifi wa asatizati wa talamidhi wa jamaati wa muhibbi wa Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al hadzal ma'had mahadan salihan tayyiban mubarakan nafi'an lil ummatil islamiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan kita mohon juga begitu juga peninggalan daripada Kiai Haji Abdul Rashid yang di Pulau Air, yang di Pulau Air luar biasa. Dulu tempat wisata itu Pulau Air, sekarang berubah semua menjadi pondok pesantren. Nah, kita doakan agar yang baik di Jakarta, di Bekasi maupun yang ada di Pulau Air sana semua diberkahi oleh Allah, menjadi ma'akhid salihah tayyibah mubarakah, amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon juga kepada Allah bibarakatil Fatihah saudara, agar ashabul haul baik itu Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, begitu juga Nyai daripada Hajjah Ustazah Azizah Aziz, agar semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. Begitu juga orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, kerabat kita, sahabat kita, agar semua nanti berkumpul bersama kita dalam surganya Allah. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar yang hari ini kita kumpul di masjid yang penuh keberkahan ini, besok kita dikumpulkanlah Allah bersama para nabi, bersama para rasul, bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam
Bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kiai Haji Alwi maju terus berjuang. Kiai Haji Alwi maju terus berjuang. Lanjutkan daripada perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Yang Mulia Al-Habib Hud untuk memimpin talqinul zikir dan doa penutup oleh Habib Ridha bin Yahya. Doa penutup oleh Habib Salim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين يا كريم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا ولكم ولصاحب الحال كيا عبد الله شافعي كيا عبد الرشيد شافعي أستاذ عزيز إن الله يغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم بلغهم بهم من الفردوس الأعلى منازلها واكتب لهم بهم من الثواب أجزاء وغفارها وثقل بهم موازينهم من الحسنات وارفع لهم بهم عندك إلى أعلى الدرجات واغفر لهم بهم جميع الذنوب والسيئات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعاقبة الصالح. اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان. اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استغنى عن. اللهم ارحم تضرعنا وجبر كسارنا وتقبل دعاءنا يا كريم يا أرحم الراحمين. واحفظ علماءنا واحفظ حبيبنا رزق وحبائب ومشايخ ومعلم ومعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. واجمع شملنا وشملهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم واهدهم يا الله واهدي وارشد زعماءنا وحكماءنا وقضاتنا وكل ما لم تشاء من أمرنا وأمور المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم waspada membawa barang bawaannya. Sekali lagi kami himbau jamaah untuk menjaga barang bawaannya dan khusus untuk guru-guru dipersilahkan untuk silaturahim ke rumah Kiai Almarhum Kiai Dr. Rasyid Abdullah Syafi'i. Ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin ya Rabbana ya Wadud kal quyud wa naila